Di tengah hutan lebat yang dikenal dengan nama Alas Tirta Langit, tersembunyi rahasia kelam yang tak pernah benar-benar terkuak oleh penduduk desa di sekitarnya. Hutan itu terletak di perbatasan antara dua kabupaten terpencil di Jawa Tengah. Tidak ada satupun penduduk yang berani masuk terlalu dalam ke dalamnya, terutama selepas matahari tenggelam. Mitos menyebutkan bahwa di balik pepohonan tinggi yang menutupi langit, tersembunyi sesosok makhluk berukuran raksasa, sosok kuno yang membawa kutukan sejak zaman kerajaan dulu. Cerita ini berakar dari sebuah kejadian nyata yang terjadi pada tahun 1982 ketika sebuah tim survei geologi dari kota datang untuk mengevaluasi sumber air bawah tanah di wilayah tersebut. Tim berjumlah 5 orang, dipimpin oleh seorang insinyur senior bernama Dharma Wijaya. Mereka mendirikan tenda di tepi Alas Tirta Langit dan mulai melakukan pengukuran pada siang hari. Namun, sejak hari kedua, satu persatu dari mereka mulai mengalami gangguan aneh. Malam pertama berlalu dengan hening, hanya suara binatang malam yang sesekali memecah kesunyian. Tapi malam kedua menjadi awal dari serangkaian teror yang mencengkeram mereka dalam ketakutan mendalam. Tenda mereka terguncang hebat seperti ada yang menghempas tanah di dekatnya. Bumi bergetar pelan tapi konstan, seperti langkah kaki makhluk besar yang perlahan-lahan mendekat. Suara pepohonan patah, daun beterbangan, dan aroma menyengat seperti daging busuk mulai menyelimuti area sekitar perkemahan. Keesokan paginya, salah satu anggota tim, seorang teknisi muda bernama Haris, ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya remuk seperti diinjak sesuatu yang sangat besar. Anehnya, tidak ada jejak kaki manusia ataupun binatang di sekitar mayatnya. Hanya cekungan besar di tanah yang membentuk lingkaran tak beraturan, seperti tapak kaki makhluk tak dikenal. Kematian Haris membuat tim segera menghentikan kegiatan dan bersiap meninggalkan lokasi. Tapi kendaraan mereka, 2 jeep milik pemerintah, mendadak rusak. Mesin tak mau menyala, seperti terkena gangguan listrik. Radio komunikasi pun mati total, tanpa sinyal atau suara bising. Mereka terjebak. Di malam ketiga, teror itu menjadi lebih nyata. Sosok hitam besar melintas di balik kabut yang perlahan turun dari lereng hutan. Makhluk itu tidak berbentuk jelas, hanya siluet raksasa dengan mata merah menyala dan tangan panjang seperti akar pohon tua. Dari kejauhan, makhluk itu mengaum, bukan seperti suara binatang, tapi seperti gabungan tangisan manusia dan dentuman petir yang teredam. Salah satu anggota tim Sutarjo berlari keluar tenda dengan panik dan tidak pernah kembali. Keesokan harinya, yang lain menemukannya tergantung di dahan tinggi pohon jati. Tubuhnya terpuntir seperti kain lap, matanya membelalak, mulut menganga seperti berteriak sebelum ajal menjemput. 3 orang tersisa bertahan dalam ketakutan dan kelaparan. Mereka mulai kehilangan akal sehat. Salah satu dari mereka, seorang wanita bernama Nur Hayati, mulai meracau tentang mata besar yang mengintip dari atas dan napas bau darah dari tanah. Ia ditemukan kemudian dalam keadaan tidak sadar di dekat sungai, dengan telapak kakinya dipenuhi luka bakar seperti menginjak bara api. Dharma Wijaya, sang pemimpin tim, menuliskan semua kejadian itu dalam buku laporannya. Ia mencatat setiap detik kejadian dengan rinci dan tenang. Tapi hari terakhir sebelum mereka ditemukan oleh tim pencari dari desa, ia sendiri hilang. Tidak ada jejaknya. Hanya ada buku laporannya yang tergeletak di tengah bekas api unggun yang sudah padam. Lembar-lembar terakhir dipenuhi coretan aneh, simbol kuno, dan gambar mata raksasa dengan tetesan darah. Tim pencari akhirnya menemukan 2 orang yang selamat, Nur Hayati dan satu teknisi lain bernama Bagus. Keduanya dalam kondisi syok berat dan tidak pernah bisa berbicara normal lagi seumur hidup mereka. Nur Hayati sering menggambar lingkaran besar dengan satu mata di tengahnya, sedangkan Bagus hanya bisa menggumam, "Dia di bawah tanah. Dia bangkit karena kita mengganggu." Setelah insiden itu, wilayah Alas Tirta Langit dinyatakan terlarang. Pemerintah lokal menutup akses menuju hutan tersebut. Tapi cerita tentang sosok raksasa itu menyebar luas.
Penduduk desa menyebutnya sebagai buta angkasa, makhluk kuno dari tanah zaman purba yang dikutuk karena memakan manusia ketika zaman kerajaan Mataram kuno masih berjaya. Menurut penuturan orang-orang tua desa, pada zaman dahulu, seorang dukun sakti pernah memanggil makhluk penjaga bumi untuk melindungi kerajaan dari penjajahan asing. Tapi makhluk itu tidak bisa dikendalikan dan malah memakan penduduk desa sebagai tumbal. Untuk menghentikannya, para empu kerajaan membuat ritual pemeteraian, mengubur makhluk itu hidup-hidup di dalam sebuah sumur batu besar di tengah hutan. Sumur itu kemudian dikubur dengan 7 lapis tanah dan ditanami pohon-pohon keramat agar tidak bangkit kembali. Namun ketika tim geologi datang dan mulai mengebor tanah, mereka tanpa sadar menggali tepat di atas lokasi pemakaman makhluk tersebut. Itulah yang membangunkannya. Setelah kejadian tahun 1982 itu, muncul banyak kisah misterius lainnya. Para pemburu liar yang masuk ke dalam hutan tidak pernah kembali. Suara gemuruh seperti derap kaki raksasa kadang terdengar di malam-malam tertentu, terutama saat bulan gelap. Dan penduduk desa percaya, jika langit tampak berwarna merah keunguan menjelang subuh, itu pertanda buta angkasa sedang terjaga dan kelaparan. Tahun 1994, seorang peneliti asing mencoba menelusuri kebenaran cerita ini. Ia membawa alat canggih untuk pemetaan tanah dan georadar. Hasilnya menunjukkan adanya rongga besar di bawah tanah, seperti gua yang tidak tercatat dalam peta manapun. Di titik tertentu, alat pendeteksi magnetik rusak total dan menunjukkan pola radiasi aneh berbentuk spiral. Peneliti itu kembali ke negaranya dan tak lama kemudian dikabarkan meninggal karena gangguan mental berat. Sampai sekarang tidak ada yang berani masuk lebih dari 100 meter ke dalam alas tirta langit. Bahkan binatang pun tampak menghindari wilayah itu. Dari udara, area tersebut tampak seperti lingkaran hitam pekat dengan kabut yang tidak pernah menghilang sepenuhnya. Seakan-akan ada kekuatan besar yang menjaga agar tidak ada yang mengganggu tidur sang raksasa. Beberapa paranormal menyebut bahwa buta angkasa bukan sekadar makhluk fisik, melainkan entitas penjaga batas antara dunia manusia dan dunia arwah. Ia akan bangkit jika manusia terlalu serakah dan mengobrak-abrik lapisan bumi tanpa rasa hormat. Kini nama alas tirta langit hanya menjadi bisikan dalam cerita rakyat. Tapi bagi mereka yang pernah melihat sosok raksasa itu, mereka tahu bahwa makhluk itu masih ada, masih hidup di bawah tanah yang kini ditutupi oleh lumut, pohon-pohon keramat, dan tanah yang seolah bernafas sendiri. Dan jika kau berdiri di pinggir hutan itu saat senja menjelang, diamlah. Dengarkan baik-baik. Jika kau mendengar gemuruh pelan seperti drum besar dipukul dari bawah bumi, jangan menoleh ke belakang, jangan melangkah lebih jauh, karena kau bisa menjadi berikutnya, mereka yang tidak pernah ditemukan lagi. Jangan lupa bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Salam Horse.